sampai 2 tahun. Sehingga ini juga sekali berpotensi untuk terjadi kehamilan lagi. Nah, makanya sedini mungkin ibu ini harus segera melaksanakan KB pasca persalinan. Jadi nanti kalau ibu itu yang akan bersalin datang ke fasilitas pelayanan kesehatan ini oleh tenaga kesehatan, bidan, dokter akan diberikan konseling agar nanti sebelum pulang dari vaskes setelah dia bersalin itu sudah melakukan KB pasca persalinan. Begitu Mas Eko. Berarti pemasangan alat kontrasepsi itu saat proses melahirkan, setelah ibu bersalin fasilitas 10 menit setelah selesai melahirkan, ya. Kalau berarti diharapkan sebelum pulang itu sudah dipasang alat kontrasepsi sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh ibu dan keluarganya dari hasil konseling. Apa itu wajib semua bagi ibu? Ya kita belum wajib sih bukan, tapi kita menghimbau memberikan konseling karena apa? Diharapkan dari semua ibu yang datang jenis ya. Yang pertama itu ada alat kontrasepsi dalam rahim atau biasa disebut AKDR. Itu biasa kita sering sebut, kita kenal adalah IUD ya. Ini merupakan alat kontrasepsi dalam rahim ya. Ini sifatnya kontrasepsi apa? Sebaiknya memang ibu-ibu ini sebelumnya sudah terpapar dulu tentang alat kontrasepsi jenis apa yang nantinya akan dipilih, dan tentunya ini juga berdasarkan kesepakatan dengan suaminya. Jadi keputusan bersama. Dan jenisnya itu tadi ada IUD, kemudian ada implan atau alat kontrasepsi dalam kulit, ya itu juga efektif juga. Kemudian ada suntik itu juga ada yang bulanan, ada yang 3 bulan. Tapi kalau yang di cover BPJS itu yang 3 bulan. Kemudian ada metode laktasi. Jadi kalau ibu itu setelah melahirkan inisiasi menyusui dini, ini selama dengan syarat dia belum menstruasi dan bisa belum head ya setelah melahirkan. Kemudian bayinya harus disusui secara ASI eksklusif 6 bulan, dan ini diharapkan pada usia bayi sebelum mencapai 6 bulan, dan setelah 6 bulan ini metode MAL atau metode laktasi ini harus segera diganti dengan metode yang lain karena ASI eksklusif kan hanya 6 bulan. Kemudian ada juga suntik, kemudian kondom itu juga termasuk ya. Kalau PT juga betul, dibiayai bisa ditanggung dengan BPJS. Apa itu untuk semua jenis alat kontrasepsi? Tertentu ya, jadi yang MOP, MOW itu masuk. Kemudian IUD pemasangan, kemudian kalau yang suntik itu yang 3 bulan itu yang di cover BPJS. Andai kata ini apabila akan menjadi kepesertaan BPJS ini kan lebih mudah setelah kita haji. Jadi contoh ya, ada masyarakat yang saat ini miskin dan dirawat di rumah sakit. Dia sementara ini belum punya BPJS. Dia harus ngurus SKTM dulu. Nah, SKTM yang diurus itu seperti prosedur biasa itu diurus pada hari ini ya, misalkan nanti jam 14 sudah bisa diurus di perizinan terpadu di dinas kesehatan dan ditutup, nanti jam 14 dikirim ke BPJS, jam 17 sore ini bisa diaktifkan kepesertaannya. Kalau dulu kan masih nunggu mungkin bulan depan 14 hari, tapi kalau dengan Baji ini ada kemudahan. Nah, dengan masyarakat sudah jadi peserta BPJS sehingga termasuk program KB menjadi satu paket dengan usaha ini bisa didapatkan dengan masyarakat. Artinya ya yang SKTM itu bisa kalau dia bersalin di vaskes dan di cover dengan BPJS, SKTM yang sudah dialihkan ke BPJS ini praktis dia berarti tercover dengan BPJS untuk kepesertaan KB ini pasca persalinannya. Oke, Bu, yang menarik kan bahwa tujuan program KB oleh pemerintah
sendiri kan untuk pengendalian atau pencegahan kehamilan itu ya. Salah satunya itu karena tidak kehamilan sendiri kan salah satunya banyak yang menyebabkan angka kematian ibu. Angka kematian ibu pasca melahirkan untuk Kabupaten Brebes sendiri angka kematian ibu ya tadi menyebut pada tahun 2020 sekitar 2022 ada 50 kasus yang dilaporkan. 50 kasus yang dilaporkan. Kalau melihat dengan jumlah penduduk Kabupaten Brebes sendiri, angka tersebut penularan ibu itu termasuk sedikit atau tinggi? Kalau dibandingkan dengan jumlah ibu yang hamil, ibu yang bersalin, kasus kematian 50 per 30.000 itu persentasenya kecil ya, tapi absolutnya 50 itu ya bagaimanapun juga itu besar. Dan di tingkat provinsi Jawa Tengah yang dilihat itu absolutnya ya, jadi Brebes itu meskipun jumlah ibu yang bersalin hamil itu banyak, tapi absolutnya juga paling tinggi di Jawa Tengah, ya ini menjadi perhatian dan kita harus punya komitmen bersama untuk terus menurunkan angka kematian ibu. Dibandingkan 2021 kemarin memang tinggi karena ada COVID sampai 105. 2022 ini turun menjadi 50, tapi kita juga masih tertinggi di Jawa Tengah, sehingga jangan sampai predikat tertinggi itu kita sandang terus. Kita harus punya komitmen untuk menurunkan angka kematian ibu, salah satunya dengan KB pasca persalinan, karena ini sangat efektif dan menjadi prioritas untuk penurunan angka KB. Untuk angka Ya memang pribadi masing-masing ya, orang per orang itu memang berbeda-beda. Biasanya yang ada keluhan menjadi gemuk itu pilihan kontrasepsinya yang hormonal. Hormonal itu contohnya pil dan suntik. Ini karena bereaksi dengan ibu, tentunya tiap orang memang reaksinya berbeda-beda. Ada yang menggunakan suntik terus jadi gemuk, itu ya ada, karena hormonal tentunya mempengaruhi fisiologis dan fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh. Jadi sebaiknya kalau akan memilih kontrasepsi harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Makanya ibu-ibu hamil itu diupayakan rutin memeriksakan kehamilannya, kemudian kalau bisa juga ikut kelas ibu hamil, karena di situ akan mendapatkan berbagai informasi bagaimana kesehatan ibu hamil, bagaimana nanti persiapan persalinan, termasuk nanti ada konseling tentang KB pasca persalinan, sehingga nanti akan diberikan bimbingan, masukan sebaiknya nanti pakai apa dengan kondisi kesehatan ibu hamil masing-masing itu. Jadi tenaga kesehatan akan memberikan saran yang terbaik untuk ibu hamil, ibu bersalin yang nanti akan menggunakan kontrasepsi. Sebenarnya kalau dibantu untuk capaian ini memang lebih ke 3KB ya. Oh, iya. Jenis kontrasepsinya, bahwa ada data untuk kita adanya cuma ini Bu, KB aktif, serta KB aktif. Oh, hanya 8 sampai 7 bulan. Iya, kondisinya seperti itu. Jadi kalau untuk per jenis kontrasepsi memang data ada di 3KB, karena di sana yang termasuk mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi. Kalau kami di kesehatan memang lebih ke pelayanan ya, sehingga mungkin nanti untuk data capaian per jenis kontrasepsi nanti kita bisa informasikan lebih lanjut. Bu, ini ada pertanyaan menanyakan kaitan dengan pemasangan KB setelah persalinan itu untuk sekarang bayar apa tidak, terkhusus KB implan Bu. Satu itu dari kayak bisa dicatat. Ada catatan. Oh iya. Yang kedua yaitu untuk dari Ibu Aisyah di Sawajajar, dia menanyakan kaitan dengan pemasangan alat kontrasepsi yang paling cocok untuk ibu menyusui. Itu apa saja jenisnya? Terus dari Ibu Rina di Siwulu itu menanyakan kaitan menurut pandangan ibu untuk memasang alat KB itu setelah persalinan yang bagus itu jenis apa? Ini sama dengan pertanyaan tadi Bu. Terus bagi wanita yang gemuk
wanita yang gemuk itu apa dalam menyusui itu asinya tetap lancar atau tidak Bu? Itu ada pertanyaan terakhir dari Asbabul Kafi yang menanyakan kaitan apakah sudah ada upaya terkait desa siaga KIPBL sama angka kematian ibu anak dan angka kematian ibu dan anak ya? Sudah sementara tidak termasuk di cover oleh BPJS sehingga Kenapa? itu sudah peraturannya saat itu. Lebih mahal Bu? Ya mungkin ada pertimbangan lain. Ya, jadi memang sesuai aturan seperti itu. Pemerintah tidak termasuk yang diatur BPJS. Kemudian tadi kaitan dengan apa pemasangan alat operasi itu cocok Bu pada ibu yang sedang menyusui. Ya, ini untuk ibu yang menyusui memang sebaiknya yang tidak mempengaruhi secara hormonal ya. Jadi mungkin sebaiknya kalau ibu menyusui tadi disarankan 6 bulan nanti akan memberikan ASI secara eksklusif. Tapi kalau dia ingin tetap menyusui, biarkan pilihan kontrasepsinya juga jangan sampai mengganggu nanti proses dia menyusui. Bisa termasuk itu tadi IUD itu bisa pilihan yang kalau pil sama suntik kan hormonal ya, bisa saja nanti berpengaruh. Tapi lebih tepat lagi sebelumnya nanti bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan kalau yang lebih aman ya. Tidak berpengaruh itu. Ya, jelas konsumsi makanan ibunya juga harus. Kenapa kayak? Itu yang komunikasi sebenarnya yang dimanfaatkan Ibu. Ya. Bu, satu lagi yang tadi terakhir pertanyaan BL itu. Ya, untuk 2022 kemarin kan kita sudah sosialisasi 295 desa, 92 desa plus 5 kelurahan untuk desa siaga kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Sudah dilakukan sosialisasi dan diharapkan di tiap desa kelurahan itu sudah membentuk tim untuk desa siaga kesehatan ibu baru lahir, dan support atau operasionalnya itu diambilkan dari dana desa yang dikelola oleh tiap-tiap desa. Kalau yang di kelurahan memang tidak bisa diambilkan karena tidak ada dana desa. Nah ini upaya yang dilakukan melalui desa siaga ibu ini seperti halnya yang sudah pernah dicanangkan di tingkat kabupaten itu adalah gerbek wong meteng ya, gerakan bersama gerbes kawal wong meteng. Jadi kalau ada ibu hamil, apalagi ibu hamil berisiko tinggi, semua harus ikut peduli, ikut memantau. Jadi kewajibannya kader melaporkan kepada pimpinan desa apabila ada ibu hamil yang berisiko tinggi, itu dilaporkan dan nanti bersama-sama dipantau, didampingi kesiapannya keluarga tersebut sampai nanti bersalin ya, termasuk pembiayaannya sudah ada belum, sudah jadi peserta BPJS belum, kalau sudah jadi peserta kartunya aktif apa tidak, itu juga nanti harus dipastikan pada saat bersalin nanti semua siap, termasuk rujukannya kalau memang itu jauh aksesnya, transportasinya yang harus disiapkan, desa mobil siaganya dan seterusnya. Nah ini ini agar bersama-sama kita mengawal wong meteng yang ada di Kabupaten Brebes, apalagi itu ibu hamil dengan risiko tinggi. Jadi ini tugas kita bersama, tidak hanya tenaga kesehatan terader, tapi semuanya ikut peduli terhadap kesehatan ibu hamil, khususnya risiko yang ada di wilayah desa tersebut. Begitu upaya melalui desa siaga KIPBL. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yang kita bahas adalah KB pasca persalinan. Tadi sudah diulas banyak oleh beliau. Ulas sendiri ya Bu ya, pembantunya. Ada itu. Tidak apa-apa. Ini tadi banyak masukan yang menarik buat pembahasan. Kita tadi bersama Mas Eko kita lanjutkan pada sesi ini. Ada tadi yang saya catat cukup menarik itu
kematian ibu hamil ya, dalam salinan ya. Itu antara lain yang terbanyak itu akibat hipertensi ya, atau karena hipertensi, kemudian pendarahan ya. Nah, ini saya yang kasus yang pertama ini, apakah ini sudah pernah ada ajang survei ya? Kenapa dia saat-saat dia melahirkan istilahnya tensinya tinggi gitu ya. Apakah mungkin itu disebabkan faktor ekonomi atau mungkin dari sisi keharmonisan keluarga, ini kan perlu ada penelitian ya. Jadi paling tidak di sampel ya, karena mohon maaf kalau kita sejalan dengan kasus-kasus perceraian di Kudus kan, ini juga menunjukkan tren yang lumayan tinggi juga ya. Terima kasih. Ini yang mewawancarai gantian wartawan senior Pak Wahidin Suja, tokoh pers di Kabupaten Brebes yang sudah sangat terkenal. Terima kasih Pak Wahidin tadi memberikan tanggapan terhadap topik kita pada pagi hari ini terkait dengan Kamtipmas Jabar salinan, dan ini relevan dengan upaya kita untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Brebes. Di 2022 kemarin memang kasus kematian ibu masih tinggi di Kabupaten Brebes, ada 50 kasus. Nah, ini saya belum bisa breakdown ya, yang penyebabnya ini tadi tidak saya siapkan. Tapi yang jelas memang dua penyebab kematian ibu. Mbak Wanda bisa breakdown itu yang sebelumnya juga kayaknya sudah pernah ada ya terkait dengan di Kabupaten Brebes ini adalah daerah sentra bawang merah, di mana penggunaan pestisida ini juga lumayan tinggi. Ini kemarin kami bulan Desember itu sempat dimonitor oleh provinsi, ini juga menyampaikan bahwa kasus preeklamsia dari Kabupaten Brebes yang menjadi penyebab kematian ini disinyalir juga berasal dari paparan pestisida. Ini memang kita tidak bisa bergerak sendiri dinas kesehatan, karena ini mempengaruhi terkait dengan sektor yang lain termasuk pertanian, perdagangan dan sebagainya. Tentunya ini harus bersama-sama kita melakukan kayak pengawasan terhadap penggunaan pestisida di masyarakat, karena kita juga amati kayak butik ya, bawang itu juga kebanyakan perempuan. Di situ kan mereka juga langsung berinteraksi dengan bawang merah. Yang notabene itu mungkin sudah paparan pestisidanya juga ada. Dulu kayaknya juga sudah pernah ada Pak penelitian. Ya, saya masih ingat itu ya. Pak Rasifin termasuk ya. Jadi paparan pestisida. Oke, itu memang akhirnya juga termasuk ibu hamil menjadi salah satu yang terpapar juga ya. Dan ini tadi yang saya sampaikan, kalau kita mengantisipasi dari pembatasan atau penggunaan dari pestisida kayaknya tidak mungkin. Makanya kami berupaya agar pengawasan dari ibu hamil yang berisiko tinggi ini harus benar-benar dipantau betul. Atau barangkali yang lebih lagi, mereka yang tadi kan ada data 50 sekian ibu hamil yang meninggal itu ya. Itu diteliti apakah ada Pak background mereka Pak sebagai petani apa sebagai apa bisa kelihatan. Ada Pak data dari sekian kasus
kematian ibu dengan latar belakang sosial ekonominya ada, tapi memang tidak dirinci betul itu petani atau bukan, kemudian tingkat pendidikan juga ada. Itu memang kami ada data, tapi memang secara spesifik langsung terpapar atau tidak mungkin perlu dikaji lebih lanjut, karena konsumsi sehari-hari terkait dengan mungkin bawang merah atau apa itu juga ini juga perlu kajian lebih lanjut. Tapi yang jelas seperti tadi Pak, memang penggunaan pestisida termasuk juga yang bisa menimbulkan paparan dan berpengaruh mungkin terhadap terjadinya preeklamsi ini. Kita tidak bisa sendiri ya, makanya kami yang di jajaran kesehatan lebih ke upaya memantau bahwa yang berisiko tinggi dengan preeklamsi ini harus benar-benar dikawal betul sampai dia bersalin dan selesai masa eklamsinya.